Tapi nih Kang, kalau saya nggak keliru nih Kang, waktu itu kan konteksnya itu Bojonegoro itu salah satu yang terendah tuh Kang, peringkat 3 termiskin ya, itu Kang ya. Itu situasi seperti apa sebenarnya yang mendorong Kang Nyoto untuk berupaya maju gitu menjadi bupati waktu itu Kang? Oh, wow, ini pertanyaan yang membawa saya flashback ya. Jadi saya ini baru tahu Bojonegoro miskin itu setelah kuliah S2 ya. Karena saya pikir makan sehari 2 kali, lantai rumah tanah, tidak ada WC, mandi di sungai, di kolam. Itu saya pikir itu normal thing gitu ya. Dan itu saya pikir normal. Kanan kiri saya juga seperti itu. Tapi ketika saya belajar di S2, saya belajar tentang teori-teori pembangunan, tentang kemiskinan. Saya baca kategori kemiskinan. Oh, jadi yang kami alami dulu waktu kecil saya tuh miskin gitu. Nah, saya merasa sangat bersyukur sebagai anak kampung dapat peluang jadi dosen, jadi aktivis, dan karena itu saya belajar banyak tentang teori pembangunan, tentang bagaimana kehidupan ini. Dan ketika saya menjadi aktivis, tentu saya mulai terbuka banyak bagaimana sebenarnya isu-isu publik itu ternyata politik dan kekuasaan itu bisa menjadi pintu untuk menolong orang banyak. Nah, saya merasa cukup terpanggil, saya merasa bahwa saya cukup punya pengetahuan, saya cukup punya relasi, punya pengalaman ya, belajar, dan saya merasa ketika saya kemudian waktu itu saya jadi DPR Provinsi di Jawa Timur, Bojonegoro itu salah satu kabupaten yang menjadi dapil saya, karena dapil saya itu kan Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro. Anak sekarang nyingkatnya LGBT gitu. Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban gitu ya. Itu Bojonegoro ini saya mulai sambung kan, dan saya mulai dengerin orang ngomong soal keluhan hidupnya, ada masalah, kemudian dia kesehatan. Dari situlah kemudian saya terpanggil. Saya tahu bahwa ada ruang kekuasaan yang kalau digunakan itu bisa menolong banyak orang.